Saudara, pemerintah metropolitan Tokyo bertekad mewujudkan kota yang berkelanjutan, bersih, dan nyaman. Tekad ini diwujudkan dengan pengembangan teknologi sel surya perovskit sebagai bahan baku dalam pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya. Pemerintah metropolitan Tokyo tengah mempromosikan sel surya perovskit, yaitu mineral yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya. Ini dilakukan karena pemerintah metropolitan Tokyo merupakan ujung tombak kegiatan dekarbonisasi. Di pusat reklamasi air Morigasaki di distrik Ota, Tokyo, sel surya perovskit pembangkit listrik tenaga surya terbaru ditetapkan sebagai eksperimen demonstrasi. Sel surya perovskit adalah teknologi asli Jepang dan sekitar 30% produksi yodium, bahan utamanya diproduksi di Jepang. ペロブスカイト太陽電池なんですけれども、こちらはこれまでの従来型のシリコン太陽電池と比較しまして、非常に薄くて軽いという特徴を持っています。さらに加えてですね、曲げることもできるような電池になっておりまして、様々な場所へ設置ができるといった期待が持たれている次世代の太陽電池です。東京都は2030年までに再生可能エネルギーの利用割合を 50% 程度まで高めるということを目指しまして、様々な取り組みを行っております。多くの建物があるといった特色を生かして、この新しい技術、電池をですね、設置していくことができるだろうと。で、再生可能エネルギーのさらなる拡大につなげていけるといったところで非常に期待が大きいところでございます。Pusat reklamasi air Morigasaki adalah fasilitas pemurnian air limbah untuk dibuang ke sungai atau laut di Tokyo. Ini adalah fasilitas terbesar dari 13 fasilitas di Tokyo. Pengoperasiannya membutuhkan banyak listrik. Untuk memasok listrik dan mencapai kemajuan dalam dekarbonisasi, Pusat Reklamasi Air Morigasaki memasang banyak panel surya. Dengan asumsi, kemungkinan pemerintah metropolitan Tokyo bersedia memasang sel surya perovskit di masa mendatang. 森ヶ崎水再生センター東施設ではですね、4000枚を超える数の太陽光パネルを設置しておりまして、年間100万キロワット時を超える発電量を持っています。ペロブスカイト太陽電池に関しましては、検証中という段階でございますので、今後も引き続きその検証を続けていくとともに、下水道事業としましても再生可能エネルギーの活用については引き続き取り組んでいきたいと思っております。Pemerintah metropolitan Tokyo bertekad untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, bersih, dan nyaman. Langkahnya terus bergerak maju. Masih dari Jepang, saudara, kejuaraan sushi dunia kembali digelar di Tokyo, Jepang dengan mengundang para koki-koki terbaik dari seluruh dunia. Ajang ini untuk mencari ahli sushi dunia yang terbaik dan memahami nilai seni Jepang. Bagi masyarakat Jepang, sushi tidak hanya dianggap sebagai suatu hidangan yang memadukan nasi dengan ikan mentah. Namun, sushi dinilai sebagai suatu ilmu, keterampilan, dan bentuk seni. Karena untuk memotong ikan mentah dibutuhkan sanitasi yang baik serta teknik yang tidak mudah. Untuk itulah, Jepang melalui Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanannya rutin menggelar kejuaraan sushi dunia dengan mengundang para koki-koki terbaik dunia untuk ikut terlibat. Tahun ini terdapat 15 finalis dari 8 negara mengajukan keterampilannya. Penilaian akan diambil dari poin tertinggi pada koki yang dapat menyajikan sushi yang kreatif selain dari teknik penyajiannya. Including sushi, Japanese food has become United Nations heritage. Through the charm of sushi food, we would like to reinforce our friendship with various countries. Because when eating good food, everybody is happy and friendly. Kejuaraan sushi dunia mengevaluasi sushi yang dibuat oleh masing-masing finalis. Sushi kreatif mencerminkan citra masing-masing finalis dan budaya masing-masing negara. Dan dengan meningkatnya budaya sushi di dunia, ini juga makin memperkuat kerjasama Jepang dan Norwegia sebagai salah satu negara penghasil salmon terbesar di dunia. Penyebaran budaya sushi Jepang mempercepat ekspor salmon Norwegia ke banyak negara. Sushi is getting more and more popular, and especially among the young people. It's trendy, it's healthy, it's convenient, and the Japanese image to it is very important also in Norway. Dan untuk kejuaraan sushi dunia tahun ini dimenangkan oleh koki asal Portugal. Tentar mostrar para os nossos senseis que conseguimos também não fazer como eles, mas aplicar as técnicas japonesas
no nosso país e tentar aperfeiçoar, chegar a aproximar as técnicas deles. 寿司がですね、この世界において食全体のですね、衛生だったり、あと美味しいという効用を高めるものだというふうに確信しておりますので、皆様の今後の活躍さらに期待しております。 Sejarah Piala Sushi Dunia membuktikan bahwa sushi diterima di seluruh dunia hingga meningkatkan keterampilan para koki sushi dan menyatukan budaya makan masing-masing negara.